Pancasila bukan sekedar 5 sila yang tertera di dinding kelas atau diucapkan dalam upacara bendera. Lebih dari itu, Pancasila adalah sistem filsafat yang merangkum pandangan hidup, nilai-nilai luhur, dan jati diri bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, ia lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa, menggali kearifan lokal, agama, dan ideologi modern untuk menciptakan rumusan yang mempersatukan keragaman. Pancasila adalah sintesis dari dialektika panjang antara tradisi dan kemajuan, antara lokalitas dan globalitas. Bagi generasi muda, Pancasila adalah kompas moral di tengah kompleksitas dunia modern. Ia adalah alat untuk menimbang antara kebebasan individual dan tanggung jawab sosial, antara hak dan kewajiban, antara kemajuan dan keberlanjutan. Melalui proyek ini, kita akan menelusuri bagaimana pemikiran Pancasila terus berdialog dengan realitas kekinian, menemukan relevansinya dan membentuk identitas generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, berbasis nilai-nilai kebangsaan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati yang merdeka. Dari serangkaian wawancara yang kami lakukan, terungkap bahwa generasi muda memaknai Pancasila sebagai filosofi hidup yang dinamis dan aplikatif. Nilai-nilai seperti keadilan sosial tidak lagi dipahami secara teoretis, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari sikap anti-diskriminasi dalam pergaulan, pembagian peran yang adil dalam kelompok belajar, hingga keterlibatan dalam aksi sosial. Namun, tantangan muncul ketika nilai-nilai mulia ini harus dipertahankan secara konsisten di tengah arus perubahan zaman. Media sosial hadir sebagai arena dialektika yang kompleks. Di satu sisi, platform digital menjadi sarana efektif untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila melalui konten kreatif dan diskusi interaktif. Namun, di sisi lain, algoritma media sosial sering kali justru memperkuat individualisme dan mempolarisasi pemikiran. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya membangun literasi digital yang berlandaskan pada pemahaman mendalam terhadap filsafat Pancasila. Menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan multidimensi. Pendidikan Pancasila perlu dihidupkan melalui metode interaktif seperti gamifikasi dan workshop kreatif. Kehadiran role model muda yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi krusial. Yang tak kalah penting adalah menjadikan Pancasila sebagai bahasa populer di ruang digital, mengubahnya dari sekedar teori menjadi panduan hidup yang dinamis. Pada akhirnya, relevansi Pancasila akan terus terjaga ketika kita mampu memposisikannya sebagai living philosophy yang selalu berdialog dengan zaman. Kalau bicara dalam kehidupan sehari-hari ya, bicara dalam kehidupan, sejadi ya, kalau banyak generasi moral hari ini, generasi muda hari ini karena memang tidak yakin terhadap falsafah negaranya, tidak pede terhadap Pancasila, atau malu terhadap bangsanya, gitu. Jadi mereka lebih bangga terhadap budaya-budaya lain, terhadap falsafah lain. Terlepas dari urusan selera tuh ya, kalau selera mungkin itu tidak bisa dibantah ya. Kenapa misalnya anak muda sekarang lebih berdoyan, lebih mengenangi budaya-budaya barat. Sama sebenarnya zaman dulu juga ya, pernah ada pengaruh-pengaruh barat ya, pengaruh Cina dan bentuk buruk segala pengaruh Korea dan sebagainya ya. Tapi dalam kadarnya itu harus seimbang. Biasanya harus seimbang bagaimana kita menyukai seni sebagai seni secara universal, tapi secara komprehensif, secara spesifik kita ini Indonesia. Pancasila bukan warisan usang, tapi api
api yang terus menyala dalam setiap langkah kita. Dari gotong royong hingga melawan polarisasi, generasi muda telah membuktikan nilai-nilai ini bukan sekedar teori, tapi alat transformasi nyata. Kita adalah generasi muda yang menulis ulang makna persatuan, yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, yang memilih untuk tidak sekedar mengeluh, tapi menciptakan solusi. Pancasila milik kita, versi kita, lebih cair, lebih kreatif, tapi tak pernah kehilangan esensi. Ini baru babak pertama revolusi kita. Masih banyak cerita yang akan kita tulis bersama. Tantangan akan selalu ada, tapi seperti para pendiri bangsa dulu, kitalah yang kini memegang estafet. Pertanyaannya bukan lagi masih relevankah Pancasila, tapi sejauh mana kita mau menghidupkannya.